Kenapa mesin kecerdasan dengan PG itu genetik? Yang disebut genetik itu adalah sesuatu yang memang tidak berubah mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Itu genetik yang tidak berubah. Tapi apa sebabnya MK dengan PG itu genetik? Karena begitu disebut PG, personality genetik, itu adalah sebuah personality. Personality itu udah masuk dalam, kalau dalam ilmu psikologi, perilaku seseorang itu belum jadi traits. Tapi personality itu sudah jadi traits kalau dalam ilmu psikologi. Walaupun ini masih hipotesa, ya. Tapi teori kami, teori Steve ini mengatakan bahwa MK itu dapat ditelusuri mulai dari kecerdasan, perilaku, behavior, yang tampak, yang muncul, yang bisa diukur, yang permanen, yang tidak berubah itu bisa ditentukan, ya. Bukan hanya itu, masuk ke lebih dalam. Orang bilang tipologi badan, tipologi wajah. Bukan hanya itu, organnya pun yang dominannya itu memiliki sebuah kepastian. Dan bukan hanya itu, lebih dalam lagi, DNA-nya pun itu adalah memiliki dominasi tertentu. Steven sudah lama saya mendengar namanya, tetapi akhirnya tergerak untuk lebih dalam menjalani tes untuk sekeluarga, diawali karena permasalahan saya dengan keunikan anak-anak. Mungkin nggak MK dengan PG itu berubah? Nah, jadi apa yang terjadi dengan kita ini memang punya kecenderungan tidak berubah. Termasuk jenis penyakit yang diderita oleh kita punya kecenderungan dari kecil sampai dewasa itu tidak berubah. Jadi genetik kita itu memang kekal, ada tempaan lingkungan yang membuat kita bisa berubah, tetapi dia datang sebagai tamu. Tuan rumahnya tidak berubah. Tuan rumahnya tidak berubah. Jadi misalnya, ini termasuk alasan yang tadi, karena genetik, karena DNA-nya tidak berubah. Ada dua jenis genetik. Genetik hereditary. Kalau bapak ibu kita pendek, kita akan lahir pendek. Atau kalau tiba-tiba kita tinggi, karena ada dari kakek dan nenek kita. Ini ikut hukum Mendel. Genetik hereditary itu stabil. Ada rumusnya, hukum Mendel. Oke, ada genetik unhereditary, itu juga stabil. Sepanjang namanya genetik dia tetap stabil. Genetik unhereditary, genetik yang tidak diturunkan. Karena anak kita atau kita mendapatkan MK dari mana itu kita tidak tahu. Tidak ada rumusnya, tidak ada hukum Mendelnya. Saya termasuk yang belakangan ini saja mengetahui Steven, tapi memang saya sudah cukup lama lah untuk mengikuti perkembangan Steven ini. Jadi orang yang tidak ada drive-nya itu salah satunya memang dinamikanya jauh lebih tinggi. Nggak ada yang ngikat, nggak ada supirnya. Nggak ada supir yang introvert, nggak ada supir yang extrovert. Ya, sehingga dia sebentar dari RQS pengen keluar, sebentar pengen masuk. Tapi positifnya, ya ini karena drive itu kan mengarahkan. Orang insting karena nggak punya drive, ya maka dia terombang-ambing. Sebetulnya kan seolah-olah terombang-ambing. Ya, ketarik ke sana kemari pada orang insting ini. Cuma bagusnya pada orang insting dimanapun dia hidup, dimanapun dia tinggal, disitulah dia hidup. Mudah sekali melakukan adaptasi. Ikut Steven itu awalnya dari suami saya karena suami saya sudah memulai duluan ikut Steven. Sering kita bilang Steve ini mengkotak-kotakan orang. Sebetulnya ini benar apa enggak? Ini kira-kira sama dengan mengkotak-kotakan laki dan perempuan. Ya, pada strata yang lebih rendah sedikit. Karena strata genetik itu kan paling tinggi adalah jenis kelamin, urutan berikutnya adalah mesin kecerdasan. Jadi kalau jenis kelamin bisa dikotak-kotakan karena itu genetik, maka mesin kecerdasan juga seharusnya bisa. Kenapa pengkotak-kotakan itu? Sebetulnya boleh kalau itu betul, ya kan? Jangan sampai kemudian digabung-gabung. Kromosom XX pengen berotot, ya kan? Yang kromosom XY pengen pakai lipstick, ya. Ini kan, ini yang dibilang jangan dikotak-kotakan dok, biarkan kayak gini. Ini kan bagian dari creativity, ya kan? Atau bagian dari hak asasi manusia misalnya. Ya ini tetap
Itu mengapa sebetulnya kalau berdasarkan strata genetik bahwa jantina, karena dia strata genetiknya paling tinggi, maka sebetulnya kalau ikut konsep Stephen itu paling menentang LGBT. Karena strata genetik itu harus ditempatkan pada tempatnya. Jangankan MK yang berada di bawahnya, jantina yang ada di atasnya pun harus lebih diperhatikan. Jadi jangan sampai kemudian ketukar-ketukar. Sebanyak mungkin myelin. Yang dimaksud dengan myelin itu adalah otot yang terlatih. Jadi saya ambil contoh misalnya seorang perenang saja. Ya Anda tahu pemain bulu tangkis atau pemain bola. Tapi saya mau gambarkan orang berenang saja. Jadi cara ngangkat tangan, menjatuhkannya bagaimana, nariknya bagaimana, itu semuanya nggak boleh ada salah tempat. Nah, itulah namanya myelin. Kalau otot kita sudah terlatih, itu namanya myelin. Maka tentu saja kalau otot-otot kita ini dipenuhi dengan sebanyak mungkin myelin, itu yang akan lebih bagus. Ya, jadi artinya kita banyak yang jadi itu barang. Yang disebut dengan myelin atau yang disebut dengan keberhasilan seseorang itu adalah ketika dia merutinkan, mengeksersis, meriadoh, mencetak diri dalam hitungan 10.000 jam, tapi yang deliberate practice, yang terdesain. Kata mendukung, ada didukung, ada mengalahkan, ada dikalahkan. Mengalahkan, dikalahkan bisa diganti dengan menaklukkan, ditaklukkan ya. Ya, kemudian ada persamaan atau persalingan. Saya sengaja memperkenalkan kata baru persalingan. Karena yang sama itu bisa saling memperkuat, bisa saling menjadi sparring. Oke, ini tadi yang dimaksud dengan kalau mendukung begini ya. Ini yang biru nih. Terus kalau ini mengalahkan, yang kuning. Sudah tadi ya. Oke, ini langsung kepencet semuanya. Yang didukung yang merah, jadi arah sebaliknya. Atau disebut juga dengan melemahkan, sementara ini yang sama, yang putih ini. Udah mulai kelihatan agak ruwet ya. Ya, jadi yang ini sebaliknya dari didukung, sebaliknya dari mendukung. Yang merah ini kontraflow-nya dari yang biru. Oke, yang hijau kontraflow-nya dengan yang kuning, yang putih sama. Oke. Seringkali kita nggak bisa membedakan mana perilaku, mana personality, mana karakter, mana watak. Kita sering ungkapkan itu berulang-ulang tapi nggak tahu letaknya. Ini supaya kita tahu letaknya. Kalau yang disebut dengan perilaku, itu belum tentu dia berulang. Misalnya sekali-sekali anak kita bersedia bangun subuh, itu baru perilaku. Tapi kalau udah rutin dia bangun subuh, itu udah menjadi personality. Kalau baru sekali-sekali, jarang, itu masih belum jadi traits. Karena kalau di dalam ilmu psikologi, traits ini yang jadi patokan. Behavior itu ngelihat apakah sudah sampai pada level traits, ya, traits atau sifat. Jadi orang psikologi akan sangat peduli dengan yang namanya traits. Behaviorism itu adalah melihat traits. Perilaku yang tampak yang berulang-ulang menjadi sebuah sifat, ya. Nah, personality itu sudah menjadi traits. Jadi kalau kita sebut personality-mu itu adalah introvert. Kalau begitu dibilang introvert menurut orang kampus, itu artinya penyendiri, pemurung, negatif konotasinya. Ya, karena personality masih personality umum. Tapi begitu dibilang personality genetik, itu bicara Stephen. Yaitu personality yang berulang karena kecenderungannya dari dalam. Makanya harus ditambahkan dengan personality genetik. Jadi ada traits yang memang akan cenderung berulang-ulang pada orang itu dan permanen. Mengapa disebutnya personality yang genetik? Karena berulang-ulang. Nah, itu artinya sudah sampai pada level karakter, bahkan bisa sampai ke watak kalau personality genetik itu. Ya. Nah, karakter yang berulang, kemudian kalau watak itu sudah sulit untuk dikeluarkan. Wataknya dia keras misalnya. Ya udah, mau dibikin lembut susah banget. Gitu ya. Kita sudah membahas tentang strata genetik kemarin, tapi ada baiknya saya ulang sekali lagi. Ini strata tertinggi, kedua adalah mesin kecerdasan, ketiga adalah drive, introvert, extrovert, kapasitas hardware yang diukur pakai IQ, dan kemudian adalah yang terakhir golongan darah.
Pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Atau dicetak? Dia dilahirkan dulu karena feeling punya potensi. Ini bicara kepemimpinan ya. Feeling lebih punya potensi menjadi pemimpin dibanding yang lain. Orang thinking lebih punya potensi jadi manajer dibandingkan yang lain. Potensi itu ada. Tapi setelah itu mesti dicetak. Jadi kalau rumus biologinya memang betul, nggak salah. Fenotip 100% sama dengan genetik 20% tambah lingkungan 80%. Ini tidak berubah, ya. Tapi siapakah mereka yang baik penggemblengannya, jadi manusia yang sejati, ya jadi insan kamil, ya jadi sukses mulia, yaitu adalah yang 80%-nya lingkungan itu ikut yang 20%. Jadi kalau dia feeling, punya potensi feeling, lahirkan feeling yang melewati yang 80%, kasih momentum, kasih lingkungan yang kondusif. Ya, jadi pandangannya Stephen jelas. Kalau ditanya pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan, jawabannya adalah lahirkan dulu, baru digembleng dengan penciptaan. Ya, jadi pada akhirnya adalah potensi yang tersembunyi itu begitu dapat momentumnya. Terkadang ini momentum ini lambat munculnya. Saya sebetulnya boleh dibilang salah jalur. Artinya saya menemukan Stephen ini baru umur 35. Coba kalau waktu masih muda mungkin akan lebih cepat. Tapi kan nggak boleh if only. Tidak boleh jika seandainya. Kan itu kalimatnya orang ahli neraka. Ya laitani kuntu turaba gitu kan. Kalau seandainya aku jadi debu aja gitu. Karena mereka udah menyesal, begitu sakitnya di neraka. Ya laitani if only jika seandainya nggak boleh. Tapi seandainya memang kita, ngapain kita terlambat? Apalagi kalau udah lewat 40. Lewat 40 itu susah orang diubah. Jadi bicara pelatih, sensing akan kalah dengan thinking. Bicara sebagai pemain, sensing akan lebih hebat daripada thinking. Antara DNA dengan RNA, perbedaannya kira-kira begini. Nggak usah lihat ini, lihat saya aja supaya lebih mudah membayangkannya. Jadi adenin selalu berpasangan dengan timin. Adenin milihnya orang sensing, timin milihnya orang intuiting. Yang terbaik kalau mau dipasangkan itu yang paling berbeda. Karena silangnya itu selalu perbedaannya lebih nyata. Sensing dengan intuiting kalau mau dipasangkan. Saya ingin memperagakan tentang bagaimana bedanya DNA dengan RNA. Ketika adenin berpasangan dengan timin, dia membentuk seperti tangga ulir. Ya, kita anggap potong satu, potong sedikit ya, karena itulah masalahnya alat sequencing yang sekarang ada ini baru bisa mensequencing hanya 400 titik saja. Kemudian anggaplah yang 400 ini dilurusin, dari tangga ulir itu dilurusin. ATGC, ATGC, ATGC. Dia seperti resleting begini ya. Apa yang dimaksud dengan regenerasi sel? Karena di sini tidak ada RNA. Yang ada adalah DNA. Itu yang membuat kami sebetulnya sulit menemukan keberadaannya orang insting. Karena dia tidak ada di dalam bentuk, udah di golongan darah nggak ada, ya kan? Di DNA juga nggak ada. Jadi yang ada hanya sensing, thinking, intuiting, feeling. Nah, regenerasi sel itu adalah adenin dengan timin ini berpisah. Guanin dengan sitosin berpisah. Dia resleting itu kebuka, terbelah. Jadi ketika adenin dengan timin dia berpisah, justru RNA yang datang karena dia struktur karbonnya dia lebih sedikit. RNA itu datang kucul. Dari yang tadinya namanya uranin, dia itu beradaptasi. Adenin sendirian dia menjadi timin. Timin sendirian dia menjadi adenin. Jadi pasangan komplit lagi kan? Itulah yang namanya regenerasi sel. Jadi otak itu kan ada 3, ya, ada otak tengah, di tengah ada limbik, ada otak atas, neokortex. Yang namanya reptilian brain atau yang disebut dengan otak tengah tadi, CMPM. Yang pertama adalah corpus callosum, itu yang namanya corpus callosum. Yang kedua namanya midbrain, ini midbrain yang warna orange ini. Terus kemudian yang namanya pons itu di situ posisinya, yang namanya medula ini di sini posisinya.
terus kemudian cerebellum, ini yang otak keseimbangan, kemudian spinal. Nah ini yang nantinya akan ke bawah melanjut ke batang otak. Ini yang berperan di otak tengah. Itu yang dimaksud dengan otak tengah itu nggak ngumpul di satu tempat. Dia menyebar ke bawah. Itu yang sampai sekarang dunia medis belum mengakui eksistensinya otak tengah. Jadi ketika kita bicara tentang hardware, itu sama dengan kita melihat benar-benar volume kepala. Sekarang sudah ada cara yang 3 dimensi untuk melihat volume otak kita ini seberapa besar. Dan begitu tahu kepala kita besar, sebetulnya yang paling penting diukur secara akurat itu adalah seberapa banyak penampang kepala yang ditumbuhin rambut. Jadi yang tidak ditumbuhin rambut itu tidak ada otaknya di bawahnya. Ya, jadi yang ada otaknya itu adalah yang ditumbuhin rambut. Jadi sebetulnya cara ngukur yang paling baik itu adalah mengukur volume yang ditumbuhin rambut. Mengapa orang insting itu posisi otaknya, karena di otak tengah dia agak terseret ke belakang. Karena itulah ciri dari orang insting, awal mula tumbuh rambut ini agak sedikit ke belakang. Ya, ciri dari orang insting begitu, rada jenong kalau orang bilang tuh istilahnya rada jenong. Awal mula tumbuh rambutnya itu agak ke belakang. Karena semakin banyak penampang permukaan dari kepala yang ditumbuhin rambut, begitu dihitung itu berarti semakin banyak dia sel otak. Jadi yang dimaksud dengan sistem operasi otak itu berbeda dengan hardware. Ya. Sekali lagi, kalau misalnya, ini saya teruskan dulu ya. Kalau sistem operasi dia melihat simpul saraf dominan itu adanya di sebelah mana, ya, kiri atau kanan, atas atau bawah atau di tengah, ya. Jadi letaknya simpul saraf itu berada di mana? Organ dominan di dalam tubuh kita itu ditentukan oleh volume otak yang paling besar atau sistem operasinya atau yang memimpinnya. Memimpin itu tidak selalu yang paling besar yang memimpin. Ya, kalau menurut Stephen kan begitu. Jadi ini bentuk badan ini adalah gabungan dari unhereditary, bisa sebab karena mesin kecerdasan, bisa juga ada kemungkinan datang dari hukum Mendel. Kalau yang tinggi dan besar, atletis. Ya, ini sensing. Kalau yang tungkainya panjang, jadi kalau ini dianggap di mesin ke atas ini dia tipis dan kemudian dia pendek. Ya, ini adalah miliknya orang thinking. Jadi thinking punya kecenderungan kalau dia badannya tinggi itu karena tungkainya yang panjang. Tapi kakinya yang panjang. Tapi mesinnya, badannya dia pendek dan tipis, tidak tebal. Oke, itu orang thinking. Kalau jangkung, kalau ini namanya atletis. Oke, kalau ini namanya piknis. Oke, kenapa piknis? Karena dia mudah dibawa kemana-mana. Mesinnya dia kecil. Oke, ini piknis. Kalau yang jangkung, bahasa latinnya namanya astenis.